Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita dipilih oleh Allah SWT untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara utuh. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridha ilahi, Allah membukakan pintu rezeki yang berupa kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, kekayaan yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Shalawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan sehingga kita selalu merindukan sahabatnya sampai hari kiamat. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, tak terasa hari ini kita sudah masuki puasa yang ke-20. Artinya kita akan masuki di 10 hari terakhir. Banyak sekali orang kita ketika kita akan mencapai puncak di Ramadan, mereka kurang bersungguh-sungguh karena malas atau lemes, yang jelas kurang begitu semangat. Dari itu ketika kita baca Al-Quran itu ada tiga ayat yang berpasangan maka kita berusaha melaksanakan dua-duanya. Jadi jangan dipilah dan dipilih, aku pilih ini, aku nggak pilih ini. Maka kali ini kami akan menyampaikan tentang tiga ayat yang berpasangan dengan tiga perkara. Yang pertama adalah atiiullaha wa atiiur rasul, yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Jadi kalau kita hanya taat pada Allah kemudian tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah, maka apa? Taat kita pada Allah tidak akan diterima. Begitu juga ketika kita hanya mengikuti sunnah Rasul tapi tidak mau melaksanakan apa yang dibilang Allah, maka taat kita pada Rasul juga tidak akan diterima. Maka ketika kita hanya fokus menggunakan sumber hukum hanya Al-Quran, kemudian meninggalkan hukum hadis, maka apa? Ketika kita menggunakan Al-Quran juga tidak akan diterima. Begitu sebaliknya. Maka ketika kita sudah berpegang teguh pada Al-Quran, juga harus berpegang teguh pada Al-Sunnah ini. Untuk itu ayat atiiu wa atiiur rasul malah kita laksanakan. Jadi kita jangan sampai aku tak menggunakan Quran saja, tidak bisa. Aku tak menggunakan saja nggak bisa. Maka keduanya harus seiring jalannya, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua yaitu aqimis sholah wa atuz zakah, yaitu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi kalau kita hanya sholat saja kemudian di bulan Ramadan tidak zakat, maka apa? Sholatnya dipertanyakan. Atau sebenarnya ketika kita di dunia tidak sholat, tahu-tahu ingin zakat, maka apa? Zakatnya juga tidak terima. Untuk itu saya ingatkan bahwa tentang zakat ini menurut kita dari Basnas yaitu satu jiwa itu adalah 2,7 kg. Kalau diuangkan adalah 45.000. Maka agar tidak itu pembayaran lebih awal lebih baik ini. Untuk itu mari kita pahami bahwa sholat kita adalah merupakan suatu kebutuhan. Maka berdoalah ketika kita sholat adalah di awal waktu,
berjamaah di masjid. Maka bagi laki-laki adalah hukumnya wajib sholat di masjid. Karena apa? Kalau laki-laki tidak mau ke masjid mendengar azan, maka apa? Mudah terserang penyakit. Apa? Penyakit jasmani atau penyakit rohani. Jasmani bisa juga kolesterol, lemak, tensi, atau juga yang rohani bisa senang membenci, memusuhi, iri hati, dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka belum mendapat hidayah. Untuk itu masalah sholat sebagai kebutuhan harus diutamakan. Tapi bagi wanita adalah sebaik-baik wanita adalah sholatnya di rumah. Tapi ketika dia sudah hidayah, maka apa? Kalau ingin ke masjid jangan dihalangi, jangan dilarang. Mengapa hidayah? Karena ketika berjalan ke masjid satu kaki itu diangkat derajatnya, satu kaki diampuni dosanya. Ketika sampai di masjid itu apa? Mengukuran dosa. Karena apa? Bertemu dengan teman-temannya berdatangan, maka apa? Dosa itu diukurkan. Seorang muslim satu yang lain ketika bertemu berdatangan, kemudian dosanya itu diukur sampai tangan itu dilepaskan. Dan yang ketiga itu kenapa ingin hatinya terpaut ke masjid? Karena apa? Besok dari kiamat itu apa? Itu Allah yaitu memberikan naungan, perlindungan kepada 7 golongan. Jadi antaranya ada apa? Ada orang yang hatinya terpaut ke masjid. Kita bisa melihat membaca sejarah sirah bagaimana si Sa'ban itu tidak ke masjid gara-gara apa? Meninggal. Sa'ban itu di perjalanan dari Masjid Nabawi ke rumahnya apa? 3 jam 3 jam. Enggak, Rasulullah ketika subuh ngecek mana Sa'ban, dia nggak ada. Tanya pada sahabat-sahabatnya, dicari rumahnya 3 jam perjalanan. Maka tanyakan, Assalamualaikum, apa ini rumahnya Sa'ban? Betul. Di mana Sa'ban? Baru saja meninggal. Ya Rasulullah, saya heran. Tapi kenapa tadi ketika Sa'ban itu dalam satu mau dia menyebut 3 kalimat. 1, ya Allah, mengapa tidak jauh lagi ya Allah? Yang kedua, ya Allah, kenapa tidak semuanya? Yang ketiga, ya Allah, mengapa tidak yang baru? Ternyata kebiasaan Sa'ban ketika ke masjid dia adalah bawa bekal roti, kemudian yang kedua adalah pakaiannya tebal 3 rangkap 3 ini. Maka istrinya tanya Rasulullah dibisiki oleh malaikat Jibril. Oh itu itu adalah apa? Si Sa'ban misalnya. Karena apa? Ketika Sa'ban mati dia diberi gambaran Balam itu rumahnya ke masjid jauh kayak apa? Itu banyak sekali. Maka si Sa'ban bermisal, kenapa ya Allah tidak jauh lagi? Maka dari itu orang yang rumahnya dari masjid, hatinya dari masjid, pahalanya luar biasa. Kemudian yang kedua apa? Kenapa tidak semuanya? Jadi dalam perjalanan si Sa'ban yaitu melihat pengemis 3 hari 3 malam tidak makan. Maka diberikan separuhnya ini. Nah terus Rasulullah memberi kabar pahala orang yang memberi makan ternyata sudah luar biasa. Maka si Sa'ban misal, kenapa tidak semuanya saya berikan pada pengemis ini? Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan yaitu pakaian pakaian dingin sekali. Maka ketika pakaian yang nomor 2 itu tidak baru diberikan. Diberitahukan pahalanya orang yang memberi pakaian itu. Hingga sahabat menyesal, ya Allah kenapa tidak yang baru saya berikan ini. Untuk itu kisah sahabat buat inspirasi agar kita hatinya terpaut ke masjid. Kemudian yang ketiga adalah adalah anishkurli walidaika. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Kita sebagai hamba Allah senantiasa bersyukur, karena bersyukur artinya adalah berterima kasih. Nikmat Allah yang kita terima sebagian kita kasih pada orang lain.
Maka ketika kita itu memberikan ya ini banyak, maka Allah akan menambah nikmatnya ini. La in syakartum la iyanakum wa in kafartum inna hadid. Dan jika kamu bersyukur, saya akan aku tambah nikmatnya. Tapi manakala kamu ya itu adalah kufur, ya ingatlah yang satu amat pedih sekali ini. Pada itu ketika kita sudah bersyukur kepada Allah, ya jangan lupa apa bersyukur kepada kedua orang tua, terutama ibu ya, ibu sudah mengandung ya, melahirkan, menyusui, merawat sampai besar nih. Lah itulah waktu kita bersyukur ya nih. Maka kalau kita itu bersyukur pada Allah, kemudian tidak bersyukur pada orang tua, maka apa? Syukur kita pada Allah tidak akan diterima. Begitu sebaliknya ketika kita hanya bersyukur ya pada orang tua, kemudian tidak syukur pada Allah, maka apa? Syukur kita pada orang tua juga tidak akan terima. Maka ketiga tadi ya yang berpasangan kita tunaikan dengan kemampuan. Oleh dimana kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita diberi kemudahan bisa mengamalkan 3 ayat di atas sehingga kita diberi kemudahan dapat berkumpul bersama keluarga di jalan Allah. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.